Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang induksi motor, di mana salah satu karya yang ditemukan oleh Nikola Tesla. Apa itu motor induksi? Motor induksi adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Motor induksi adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, di mana stator dibuat dari besi bundar, berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletaknya kumparan, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Konstruksi motor induksi terbagi menjadi dua, yaitu ada stator dan ada rotor. Stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Bagian-bagian dari stator, yang pertama ada bearing, yang kedua ada plat penutup, yang ketiga ada rangka stator yang terbuat dari besi tuang, yang keempat ada inti stator yang terbuat dari besi lunak, dan yang terakhir ada kumparan stator yang terbuat dari tembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama ada bearing. Bearing merupakan bagian yang memisahkan antara badan stator dengan rotor. Bearing berfungsi sebagai tempat peletakan poros atau rotor. Yang kedua ada plat penutup. Plat penutup merupakan bagian stator yang terdiri dari dua bagian, berfungsi sebagai tempat peletakan bearing dan untuk melindungi bagian dalam motor. Biasanya bahan yang digunakan sama dengan bahan yang dipakai pada rangka stator. Yang ketiga ada rangka stator. Rangka stator atau badan stator merupakan bagian yang terbuat dari besi tuang, di mana pada bagian luarnya dikonstruksikan bersirip-sirip untuk memperluas daerah pelepasan panas motor. Yang keempat ada inti stator. Merupakan bagian inti yang dipasang pada kerangka stator. Inti stator terbuat dari beberapa lapisan besi lunak atau baja silikon yang direkatkan. Inti stator juga sering disebut sebagai alur stator. Yang terakhir ada kumparan stator. Kumparan stator merupakan tempat terjadinya medan magnet yang ditempatkan pada alur stator motor. Kumparan stator dirancang agar membentuk jumlah kutub tertentu untuk menghasilkan jumlah putaran yang diinginkan. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan konstruksi motor yang kedua, yaitu ada rotor. Rotor adalah bagian dari generator listrik yang berputar pada sumbu. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat email pada rotor, sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari rotor. Yang pertama ada inti besi rotor. Inti besi rotor memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Yang kedua ada kumparan atau batang penghantar. Kumparan atau batang penghantar yang berfungsi sebagai pembangkit flux magnetik pada motor. Yang ketiga ada poros atau shaft. Poros merupakan sebagai pijakan komponen-komponen yang terdapat pada rotor. Baik, di sini kita akan melanjutkan cara kerja dari motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya.
Bila kumparan stator, motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Dengan hanya 3 koil, sebuah kawat pembawa arus, kuat medan magnet mengelilingi dengan mempertimbangkan celah 3 fasa dengan 3 koil, yang dimana sebuah kawat pembawa arus membuat medan magnet mengelilinginya. Kemudian akan muncul medan magnet yang diproduksi oleh 3 fasa. Arus AC akan terlihat pada partikulat tertentu dengan variasi dari arus medan magnet membawa orientasi yang berbeda yang terlihat dari 3 posisi di atas, di mana medan magnet yang berputar seragam. Kecepatan putar dari medan magnet dapat dikatakan sebagai kecepatan sinkron. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.